Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Muhaimin, DIM T 2019-3086, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam kelas MPIJ 2 2019 akan menjelaskan tentang layanan akselerasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian akselerasi dan ciri-ciri dari program akselerasi. Program layanan akselerasi merupakan program pembelajaran percepatan yang dimana program ini dikhususkan untuk peserta didik, untuk mereka-mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Program ini bisa dikatakan loncat kelas, yakni misal jika SMP, SMA ataupun sederajat bisa dilakukan dengan 3 tahun, maka karena ada program akselerasi ini maka bisa menjadi 2 tahun. Untuk ciri-ciri akselerasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan di atas rata-rata. Seorang peserta didik yang mengikuti akselerasi ini pastinya memiliki kemampuan melebihi dari biasanya dari peserta didik yang lainnya. Yang kedua, ada kreativitas. Kemampuan yang tinggi tidak hanya menjadi patokan utama untuk mengikuti program akselerasi ini, tapi kreativitas dalam berpikirnya juga perlu. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap tugas. Hal ini yang mungkin cukup sulit bagi mereka yang mengikuti program akselerasi karena tugas yang akan ditanggung mungkin lebih berat daripada tugas-tugas yang lainnya, dan mereka harus mengambil resiko, harus bertanggung jawab akan terhadap tugas-tugas tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Vivina Yunitias, NIM T 2019-3094. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam program akselerasi. Yang pertama, early entry. Siswa masuk sekolah dalam usia yang lebih muda dari persyaratan yang ditentukan. Yang kedua, grade skipping. Siswa dipromosikan ke kelas yang lebih tinggi daripada penempatan kelas yang normal. Yang ketiga, continuous progress. Siswa diberi materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan prestasi yang mampu dicapainya. Yang keempat, self-paced instruction. Siswa diperkenalkan pada materi pelajaran yang memungkinkan untuk mengatur sendiri kemajuan-kemajuan yang bisa diperolehnya. Yang kelima, subject matter acceleration. Siswa yang ditempatkan dalam kelas yang lebih tinggi khusus untuk satu atau beberapa mata pelajaran tertentu. Yang keenam, kurikulum computing. Siswa melaju pesat melalui kurikulum yang dirancang dengan menggunakan aktivitas. Telescoping kurikulum. Siswa menggunakan waktu yang kurang dari biasanya dengan menyesuaikan studi. Yang selanjutnya, mentorship. Siswa diperkenalkan pada seseorang mentor yang memiliki pelatihan tingkat mahir dan berpengalaman pada suatu bidang tertentu. Yang kesembilan, extra curriculum programs. Siswa mengikuti suatu kegiatan kursus atau program yang instruksi tingkat mahir dan kredit untuk suatu studi. Yang ke-10, concurrent enrollment. Siswa mengalami suatu kursus untuk tingkat tertentu dan memperoleh kredit untuk keberhasilan dalam menyelesaikan suatu kursus. Yang ke-11, advanced placement. Siswa mengambil suatu kursus di sekolah menengah dan menyiapkan untuk mengambil ujian untuk dapat diberi kredit. Yang ke-12, credit by examination. Siswa memperoleh kredit atas keberhasilannya menyelesaikan suatu tes. Yang ke-13, correspondence course. Siswa mengambil kursus tingkat SMU atau universitas secara tertulis baik melalui pos ataupun video. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Izzatul Munawaroh, NIM T2019-3053, akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat layanan akselerasi. Secara umum, penyelenggaraan layanan akselerasi bertujuan sebagai berikut, di antaranya memenuhi setiap kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan efektifnya, dan juga memenuhi asasi peserta didik dengan kebutuhan pendidikan bagi dirinya sendiri, dan juga memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik. Selanjutnya, menimbang peran peserta didik sebagai aset masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk pengisian guna menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin masa depan. Secara khusus, penyelenggaraan layanan akselerasi bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi penghargaan untuk peserta didik agar dapat menyelesaikan program pendidikan secara lebih cepat sesuai dengan potensinya. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, mencegah rasa bosan terhadap iklim kelas yang kurang mendukung berkembangnya potensi keunggulan peserta didik secara optimal. Yang keempat, memacu mutu siswa untuk peningkatan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional secara berimbang. Di sini manfaat layanan akselerasi. Selain banyak sekali tujuan yang diselenggarakan program tersebut, ada banyak juga manfaat dari terselenggaranya program akselerasi. Menurut Soudem dan Jones 1991 menyebutkan beberapa keuntungan dari pelaksanaan program akselerasi bagi anak berbakat. Di antaranya ialah yang pertama, meningkatkan efisiensi. Siswa yang telah siap dengan bahan-bahan pelajaran atau materi pelajaran dan menguasai kurikulum pada tingkat sebelumnya akan lebih baik dan lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Siswa yang belajar pada tingkat kelas yang dipersiapkan dan menguasai keterampilan-keterampilan sebelumnya merupakan siswa yang paling efektif. Yang ketiga, membuka siswa pada kelompok barunya. Dengan kelompok akselerasi, siswa dimungkinkan untuk bergabung dengan siswa lain yang memiliki kemampuan intelektual dan akademis yang sama, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka paling super atau paling hebat. Yang terakhir, di sini terdapat ekonomis. Keuntungan bagi sekolah ialah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik atau mendatangkan guru khusus untuk anak yang berbakat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.